Los Angeles, bukan sekadar kota metropolitan biasa, melainkan sebuah kanvas hidup yang penuh dengan kontras dan karakter kuat, kombinasi sempurna yang menginspirasi Rockstar Games dalam menciptakan dunia fiksi Los Santos. Sebagai latar utama dalam seri Grand Theft Auto 5 dan GTA, San Andreas, dipilih karena kemampuannya menyajikan beragam narasi dalam satu landscape urban. Kota ini menawarkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk cerita khas GTA, dari glamor Hollywood yang memukau hingga lorong-lorong gang yang gelap, dari pantai berpasir emas hingga gurun yang terik. Dalam game, pemain tidak hanya menjelajahi replika tetapi mengalami versi hiperbolisnya, sebuah dunia di mana setiap sudut dirancang untuk mengeksploitasi ironi kehidupan urban modern. Transformasi menjadi Los Santos dilakukan dengan cermat namun penuh sindiran. Hollywood yang megah berubah menjadi Vinewood, lengkap dengan tanda ikoniknya yang terpampang di bukit, tak ubahnya parodi industri film yang penuh kepalsuan. Santa Monica Pier yang riuh direinkarnasi sebagai Del Perro Pier, tempat para turis virtual berfoto selfie sementara penjahat berseliweran di belakang mereka. Beverly Hills yang eksklusif menjelma menjadi Rockford Hills, di mana karakter seperti Michael DeSanta menikmati kekayaan hasil kejahatan. Bahkan daerah-daerah kumuh mendapat tempat dalam game, menciptakan kontras sengaja yang menjadi ciri khas seri GTA. Yang membuat adaptasi ini begitu memukau adalah perhatian Rockstar terhadap detail-detail kecil. Mereka tidak hanya menyalin peta tetapi menangkap esensi kota tersebut, bagaimana cahaya matahari sore menyinari gedung-gedung tinggi downtown, suara ombak di Malibu, hingga atmosfer mencekam di kawasan industri. Hasilnya adalah Los Santos yang terasa lebih nyata daripada banyak kota dalam game open world lainnya, meskipun penuh dengan elemen satir dan berlebihan. Pemilihan sebagai inspirasi utama juga bukan kebetulan. Sebagai kota yang menjadi simbol American Dream, sekaligus pusat kriminalitas terorganisir, menyediakan semua bahan baku naratif yang dibutuhkan GTA. Di satu sisi ada bintang-bintang Hollywood dan miliarder teknologi, di sisi lain ada geng jalanan dan korupsi politik, sebuah paradigma sempurna untuk cerita tentang kejahatan dan penebusan. Dengan segala kompleksitasnya, Los Angeles memang kota sempurna untuk dijadikan latar GTA. Rockstar berhasil menangkap tidak hanya geografinya, tetapi juga jiwa kota ini, ambisinya, kontradiksinya, dan segala sesuatu yang membuatnya begitu memikat sekaligus mengerikan. Los Santos mungkin dunia fiksi, tetapi akar-akarnya yang tertanam dalam realitas membuatnya terasa hidup dan mengena bagi siapa saja yang mengenal kota aslinya. Apa yang membuat Los Angeles menjadi latar sempurna bagi Grand Theft Auto bukan hanya lanskap fisiknya, melainkan terutama budaya urban yang penuh paradoks. Kota ini adalah tempat di mana glamor Hollywood bersanding dengan kerasnya kehidupan gang, di mana mobil-mobil mewah melintas di samping tenda-tenda tunawisma, dan di mana mimpi-mimpi besar sering berakhir dalam tragedi. Semua elemen yang menjadi DNA narasi GTA, Rockstar Games dengan jenius menangkap dinamika sosial ini dan mengubahnya menjadi cerita interaktif yang menggetarkan. Dalam GTA, San Andreas, kita melihat bagaimana Rockstar membedah isu rasial dan kesenjangan sosial melalui lensa fiksi. Grove Street Families bukan sekadar geng fiksi biasa, melainkan representasi hiperbolis dari perseteruan nyata antara Crips dan Bloods yang pernah menguasai jalanan di era 90-an. Setiap tembakan dan perseteruan di game ini adalah cerminan dari sejarah kelam kota, di mana warna kulit dan kode pos sering menentukan nasib seseorang. Game ini bahkan tidak segan menampilkan versi fiksi dari kerusuhan Rodney King 1992, menunjukkan bagaimana ketegangan rasial bisa meledak menjadi kekerasan massal. GTA V membawa kritik sosial ini ke level yang lebih canggih melalui kontras kehidupan para protagonisnya. Michael yang hidup mewah di Rockford Hills, parodi Beverly Hills, dengan kolam renang dan rumah megah, harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kekayaannya dibangun di atas kejahatan. Franklin, yang berasal dari lingkungan gang di South Los Santos, versi virtual South Central berjuang keluar dari lingkaran kekerasan namun tetap terjerat dalam dunia kriminal. Trevor, yang berkeliaran di gurun Blaine County, mewakili sisi yang sering dilupakan, komunitas pinggiran yang terasing dari gemerlap kota. Yang menarik, Rockstar tidak hanya mengkritik sistem, tetapi juga mengeksploitasi ironi budaya pop Radio dalam game dipenuhi parodi iklan-iklan New Age khas California, bintang-bintang Hollywood yang sok spiritual,
dan politisi korup, semuanya disajikan dengan humor gelap yang menjadi trademaks seri ini. Bahkan misi-misi sampingan seringkali menyindir industri hiburan lah, seperti misi menjadi bodyguard bagi bintang film yang gila perhatian atau menyelamatkan aktor dari sekte aneh. Melalui semua elemen ini, GTA berhasil menciptakan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memaksa pemain untuk merenungkan wajah gelap American Dream. Los Santos mungkin dunia fiksi, tetapi masalah yang diangkatnya, kesenjangan sosial, kekerasan sistematis, korupsi, dan materialisme, adalah cerminan nyata dari Los Angeles yang sebenarnya. Inilah yang membuat setting lah begitu sempurna untuk GTA. Kota ini menyediakan semua bahan untuk cerita tentang kejatuhan dan penebusan, tentang mimpi yang menjadi mimpi buruk, dan tentang bagaimana uang dan kekuasaan bisa mengubah segalanya. Jalanan Los Angeles dalam Grand Theft Auto bukan sekadar latar belakang pasif, melainkan arena bermain dinamis yang membentuk pengalaman gameplay. Rockstar Games dengan jenius memanfaatkan karakteristik unik infrastruktur lah, jaringan jalan raya yang rumit, kemacetan legendaris, dan arsitektur ikonik, lalu mengubahnya menjadi elemen gameplay yang fungsional dan penuh makna. Freeway yang membentang sepanjang kota dalam GTA V bukan hanya untuk dilihat, tetapi dirancang khusus untuk kejar-kejaran berkecepatan tinggi, dengan ram-ram yang memungkinkan mobil melompat secara dramatis. Detail infrastruktur lah direplikasi dengan tingkat akurasi yang mengejutkan, meski diberi sentuhan satir. Sistem jalan layang yang kompleks di downtown Los Santos memungkinkan pemain melakukan manuver menghindar yang spektakuler, sementara jalan-jalan sempit di Vinewood Hills menyediakan rute pelarian berliku, yang menarik. Rockstar sengaja memperbesar skala dan menata ulang beberapa elemen untuk kepentingan gameplay. Bandara Los Santos International, parodi LAX, sengaja dibuat lebih dekat ke pusat kota dibanding versi aslinya, menciptakan zona konflik yang lebih intens. Yang paling brilian adalah bagaimana Rockstar mengubah masalah transportasi nyata lah menjadi mekanik permainan yang menyenangkan. Kemacetan lalu lintas yang menjadi momok warga lah sehari-hari dalam game justru menjadi alat komedi. Pemain bisa menabrak deretan mobil yang terjebak macet, atau memicu kekacauan dengan menembak di tengah rush hour. Terowongan bawah tanah lah yang bersejarah, yang dulunya digunakan untuk penyelundupan alkohol, dalam game menjadi jaringan rahasia untuk menghindari kepolisian atau tempat persembunyian organisasi kriminal. Tidak ketinggalan, moda transportasi khas lah juga mendapat porsi khusus. Jalur sepeda di Venice Beach menjadi arena balap sepeda yang chaotic. Helipad di atas gedung-gedung tinggi downtown menyediakan akses cepat dengan helikopter, bahkan metro lah yang kurang populer dalam kehidupan nyata dihadirkan sebagai sistem transit fungsional dalam game. Setiap elemen infrastruktur ini tidak hanya memperkaya dunia game, tetapi juga berfungsi sebagai alat naratif. Jalan mana yang kita pilih, kendaraan apa yang kita kendarai, semua berkontribusi pada cerita yang kita alami. Dengan pendekatan ini, Rockstar berhasil mengubah masalah perkotaan nyata menjadi sumber kesenangan virtual. Infrastruktur lah yang dalam kehidupan nyata mungkin membosankan atau frustasi, dalam GTA justru menjadi taman bermain tanpa batas bagi fantasi kriminal kita. Ini adalah transformasi kreatif yang hanya mungkin dilakukan dengan setting sekaya dan serumit Los Angeles. Rockstar Games mengangkat Los Angeles sebagai latar GTA bukan hanya karena lanskap fisiknya, melainkan terutama sebagai kanvas untuk mengkritik budaya pop dan sistem sosial Amerika yang hiperbolis. Melalui mekanisme gameplay dan narasi, GTA V secara khusus menyoroti ironi kehidupan modern lah, tempat di mana spiritualitas New Age bertabrakan dengan materialisme ekstrim, di mana gerakan sosial menjadi komoditas, dan di mana setiap tragedi bisa diubah menjadi konten viral. Karakter seperti Devin Weston, sang miliarder psikopat, adalah personifikasi sempurna dari kapitalisme liar yang menguasai Los Angeles, sementara misi-misi seperti The Fist dengan kejam mengekspos industri kesehatan mental yang lebih peduli pada keuntungan daripada penyembuhan. Industri hiburan lah menjadi sasaran empuk satire Rockstar yang tak kenal ampun. Mission Row Productions, studio film fiksi dalam game, dengan telak mengolok-olok praktik eksploitatif Hollywood, dari syuting film porno yang disamarkan sebagai seni, hingga aktor-aktor yang dengan mudah menjual prinsip demi kesuksesan. Radio dalam game seperti Worldwide FM atau Blind County Talk Radio dipenuhi iklan-iklan parodi yang menyindir budaya konsumerisme California.
Mulai dari jus detox seharga $100 hingga klinik rehabilitasi selebriti yang justru menjadi tempat pesta narkoba. Yang paling mengena adalah bagaimana GTA menangkap fenomena influencer culture yang menjamur di La sebelum hal itu menjadi tren global. Karakter seperti Jay Norris parodi Elon Musk dan Steve Jobs, atau kehidupan sosial para protagonis di media sosial Live Invader adalah ramalan yang akurat tentang bagaimana teknologi justru mengasingkan manusia. Bahkan sistem wanted level dalam game, di mana polisi lebih cepat merespon pencurian mobil daripada pembunuhan, adalah komentar tajam tentang prioritas penegakan hukum di kota metropolitan. Melalui semua elemen ini, GTA V tidak sekadar menceritakan kisah kriminal, tetapi melakukan bedah sosial terhadap DNA Los Angeles sebagai ibu kota budaya pop dunia. Setiap misi sampingan, setiap dialog, bahkan setiap billboard di pinggir jalan dirancang untuk memancing pemain bertanya, di balik glamor dan sinar matahari California, apa sebenarnya yang dijual oleh kota malaikat ini? Dan yang lebih penting, berapa harga yang harus kita bayar untuk mimpi-mimpi yang ditawarkannya? Kejeniusan adaptasi Los Angeles dalam Grand Theft Auto mencapai puncaknya pada bagaimana Rockstar Games menciptakan dunia yang tidak hanya terlihat nyata, tetapi benar-benar terasa hidup. Detil-detil kecil seperti pohon palem yang bergoyang tertiup angin Santa Ana, kabut asap yang menyelimuti downtown di pagi hari, hingga cara cahaya matahari sore memantul dari kaca gedung-gedung Vinewood, semua dirancang untuk menangkap esensi visual Los Angeles yang ikonis. Namun lebih dari itu, developer memasukkan jiwa kota ini melalui siklus hidup sehari-hari yang terus berdenyut, pedagang kaki lima yang berjualan di sudut jalan, selebriti yang terlihat jogging di Vespucci Beach, hingga obrolan acak warga yang membahas film terbaru atau skandal politik terhangat. Yang membuat Los Santos begitu memikat adalah bagaimana dunia ini berevolusi seiring perkembangan cerita. Daerah-daerah seperti Strawberry yang awalnya terlihat kumuh perlahan berubah setelah misi-misi tertentu diselesaikan, mencerminkan gentrifikasi nyata yang terjadi di wilayah seperti South Central La. Cuaca dan waktu juga memainkan peran penting. Hujan yang jarang turun mengubah jalanan licin dan mempengaruhi handling kendaraan, sementara malam weekend di klub Bahari Del Perro penuh dengan NPC yang berperilaku berbeda dibanding hari kerja. Grand Theft Auto dan Los Angeles adalah pasangan yang dibuat di surga, atau mungkin lebih tepatnya, di neraka urban modern. La dengan segala kompleksitasnya memberikan semua bahan baku yang dibutuhkan Rockstar, glamor dan kekerasan, kemewahan dan kemiskinan, kebebasan dan represi. Melalui Los Santos, kita tidak hanya menjelajahi versi fiksi Los Angeles, tetapi mengalami hiperrealitas di mana semua kontradiksi budaya Amerika diperbesar dan dieksploitasi untuk pengalaman bermain yang tak terlupakan. Game ini berhasil menangkap lebih dari sekadar geografi La, ia menangkap mitos dan paradoks kota ini. Los Santos mungkin dunia virtual, tetapi pertanyaan yang diajukannya tentang masyarakat modern sangat nyata. Dalam banyak hal, GTA telah menjadi cermin yang lebih jujur tentang Los Angeles daripada yang mungkin disadari oleh kota itu sendiri, dan itulah mengapa, setelah bertahun-tahun rilis, Los Santos tetap menjadi salah satu dunia open world paling memikat dalam sejarah game, karena seperti Los Angeles yang diinspirasikannya, kota virtual ini penuh dengan cerita yang menunggu untuk ditemukan, mimpi yang siap dihancurkan, dan kekacauan yang begitu indah untuk dinikmati. Pada akhirnya, pilihan menggunakan Los Angeles sebagai latar bukan hanya tentang menciptakan setting yang menarik, tetapi tentang membangun dunia yang terus hidup bahkan ketika konsol dimatikan, sebuah pencapaian yang hanya mungkin dilakukan ketika fiksi dan realitas bertemu dalam simbiosis sempurna.